Apa beat iku pengertiannya di hakikat? Bukan menalkin, bukan menjanji, tapi menyambung talinya ruh sampai datang Allah yang diputus oleh nafsu, akhirnya kita lalai pada Allah. Pertama jenengan kudu yakin ono keyakinan dalam hati sing beat itu sing nyambungke itu adalah Allah. Terus jasad sampai niku beat karena diperintah Allah. Pun paham? Monggo kita wasilah dulu ya. Airnya di bawah, airnya di bawah satu persatu. Ini air beat, mengke habis itu diminum. Pun wasilah dulu, wasilah kula niki sanate mboten kula sebut satu persatu. Kesawen, ya esuk jam 12 ket mari. Ya. Jadi wasilah saya jadikan satu, saya jamak. Semua masyayikh, semua kekasih Allah, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, itu nanti katut kabeh. Ngaten ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti sayyidillah lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'il masyayikhi ila muntahum wa arsyadatina ila muntahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun tiraaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar diri saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya diri kami sebagai makhluk, sebagai utusan Allah. Saya tidak akan pernah memuja-memuji, menyembah kecuali padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang berani membawa kebenaran di tengah-tengah umum? Di sini ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung. Siapapun yang berani membahas tentang dinut tauhid di tengah umum wajib
menghadapi beberapa resiko atau konsekuensi. Hal itu kami bahas di sini setelah malam tadi dapat petunjuk untuk kami tulis. Ada 3 alasan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Laksana seseorang memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Lah di tengah kegelapan itu banyak orang yang berbuat mesum. Siapa yang berani membawa cahaya makrifat terhadap orang-orang umum, pasti jenengan menghadapi 3 hal miturut kitab ini nanti. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannif, al-awaqibu utawi pira-pira resiko, konsekuensi itu idza dzakarot tatkalane wani nyampeake apa al haqiqatu kebenaran. Ada beberapa resiko terhadap seseorang manakala berani menyampaikan tentang hal ini. Biar hatimu tidak akan terbawa dengan resiko 3 hal di bawah ini nanti, kau harus menyiapkan beberapa hal. Pertama, kuatkanlah makrifatmu di setiap saat dan waktu terhadap Allah. Untuk menguatkan makrifat hatimu terhadap Allah dibutuhkan waktu demi waktu untuk selalu tidak bosen-bosennya hatimu berzikir. Pun iku kuncine. Sebab orang yang mencacimu nanti tidak hanya orang jauh darimu, bahkan orang dekat. Bagaimana dampaknya kalau orang dekat? Entah istri, entah suami, pasti resikonya meluas tambahan. Makanya biar hatimu kuat ketika saat datangnya cacian, tidak mudah dirimu menyalahkan, kuatkan dulu makrifat hatimu terhadap Allah. Pertama. Kedua, seringlah kau mencari masalah. Seringlah kau mencari masalah. Dan di dalam masalah itu gunakan melatih hatimu untuk memandang Allah. Umpama dalam keluarga enggak pernah tukaran dalam 1 bulan, harus tukaran.
Lho nggih. Ane ayem-ayem melempem ae kaya apem terus piye majune? Cari masalah. Tah masalah perkara apa? Cari. Yang ketiga, seringlah untuk mengevaluasi diri dalam hal ngetes hati ini. Kira-kira kuat enggak jenengan niki ati iku memandang Allah di saat keadaan sing rapenak. Berarti apa? Ya belajarlah apa yang merasa kau miliki itu berikan pada orang lain. Biar betul-betul kosong rasa hak milikmu itu. Lu ngene iki ya perlu. Entah kok gemehno ponakamu, entah kok gemehno rondo tuwa, luwih-luwih rondo no. Loh, iku untuk ngetes, Pak. Untuk ngetes hati sampean iku lho. Betul-betul bisa mandang nang Allah atau masih gelimpungan. Mohon maaf. Itu penting menurut saya, ngetes itu penting. Coba cari masalah terhadap garwan jenengan sing paling mudah. Masalah gegeran sing lanang ngomong nanggone sing wedok, "Bu, ana wong seneng ambek aku piye? Dadekno yuk." Padahal enggak ada. Digudoh. Ibuke yang ngono, coba. "Pak, ana sing seneng aku, dadekno yuk." Padahal yang mbot tujuane supaya ana masalah. Wah, cewek payan malah kongon golek masalah lho. Loh, iki bab yang seperti ini harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Lho ono dasare wonten. Yaqulu dawu Khalid dawu sapa Allah taala fi surati Saba, ing dalam surat Saba ayata ing ayat 43. Bagaimana ketika saat jenengan ini menyampaikan kebenaran, melatih kebenaran di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah umum, bagaimana? Wa idza tutlah, rupane ayat lantat kalani den wacaake, den terangake, alaihi ming atasi mereka iku ai al kuffar, orang umum. Al kuffar iku nek cara tak maknani khusus itu orang yang hatinya ditutup Allah, atau orang yang hatinya masih kebek wujude makhluk ning atine. Ketika kau berani menyampaikan terhadap mereka apa sing den sampaiake, ayatina ing pira-pira ayat ingsun kata Allah, bayinatin kang jelas-jelas atas kebenarane. Maksudnya pundi? Hadza utawi iki ayat huwa yohada iku ta'limu tauhid, ajaran tauhid, ajaran ilmu kang sejati, ajaran ilmu. Saya katakan sejati itu satu-satunya ilmu
yang didik terhadap hati seseorang untuk supaya mengesahkan Tuhan. Iku ilmu sejati, ikulah yang dimaksud ilmu tauhid. Iki seragame sapa Pak Iwak gawe? Jawa Timur. Seragame wong Kejawen. Jawa Timur asli Mojopahit niki. Yo lah yo mau. Pun mangkat gak sengkeliti keris lungguhe gak iso engko wis ngene. Angel blangkon yang ngono kegeden. Wis kaya cebuk ngono. Pun bagaimana ketika saat kau berani menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah golongan orang-orang awam? Qalu, mongko ngucap sapa wong awam, ma hadza illa rajulu yuridu ayyasuddakum amalan kana ya'budu aba'ukum. Ma utawi ma hadza ora ana utawi apa iku illa rajulun kejaba wong lanang yuridu. Rajulun niku sang penyampai mang dalam hal ini Kanjeng Nabi maksude. Yuridu kang ngarepake sapa rajul ayyasuddakum ing yen to ngalang-alangi sapa rajul kum ing sira kabeh. Iki golongan wong am ngomong nang bolone kabeh. Gampangane pengikuti kabeh diomong. Amma saking apa kana kang ana apa ma iku ya budu ngalang-alangi apa ya budu supaya nyembah supaya ora nyembah sapa aba hukum piro-piro pangeran atau piro-piro nenek moyang sira kabeh. Rajul iki datang dan menyampaikan ayat-ayat di atas tadi tidak ada lain kecuali supaya kamu sekalian tidak menyembah seperti apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Lho ngono lho iku. Apa sing disembah nenek moyangnya? Berhala. Bahasa syariat berarti watu. Bahasa hakikat ya apa? Ketika satu orang berani menyatakan tentang dinut tauhid di tengah-tengah orang umum, tokoh-tokoh orang umum iki ngomong terhadap pengikut-pengikutnya. Tujuan si rajul ini tidak ada lain kecuali supaya kamu tidak menyembah, tidak menghambakan terhadap apa yang ada di alam muhadharah dan apa yang ada di mukasyafah. Karena nenek-nenek moyangnya itu gila dengan pujaan makhluk di dalam alam muhadharah dan alam mukasyafah. Wong karomah iku apik kok. Gak oleh lho. Ngoten. Kalau saya terus terangkan jenengan iki si rajul iki dituduh untuk ureh-ureh syariat wis titik. Syariate wong syariat. Padahal iki salah paham. Oleh gak paham apa yang disampaikan si rajul ini, akhirnya jadi salah paham.
Bukan perkarane sirajul melarang Anda untuk melakukan sholat, enggak. Sirajul datang itu memberikan cahaya supaya waktu Anda sholat iku bisa khusyuk atau ketemu Gusti Allah, ora ketemu genderuwo, ngoten lho karepe. Wis blak-blakan ae kula. Berhubung awalnya enggak paham, akhirnya salah paham. Dikira ureh-ureh hukum syariat. Enggak. Terserah hukum syariat Anda melakukan apapun, perilaku aktivitas dohir semuanya itu syariat. Yang terpenting bagaimana ketika berlakunya jasadmu di dalam hukum syariat, ruhaniyahmu jatuhnya pada gesang. Madepe menyang urip, tondo-tondone ikut dikatakan sudah menghadap, dalam hatimu tidak merasa dirimu yang bisa melakukan. Ini maksudnya di situ. Berhubung dereng belum selesai makalah itu bawantah. Rajul iki teko ya, tidak ada tujuan niat apapun kecuali menghalang-halangi dirimu melakukan perbuatan seperti nenek moyangmu. Lho ngono lho. Nenek moyangnya apa? Hakikatnya nyembah berhala, Pak. Salat nyembah garangan, salat nyembah genderuwo. Lah karepe si rajul tak kasih cahaya iki supaya tidak nyembah garangan. Apa garangan jare wong luar pulau? Garangan itu kewan yang sukanya makan ayam itu lho Pak. Insanga. Musang, ya musang. Luwak, ibu ya ngomong luwak. Monggo sampai nak sampean. Mereka itu belum sudah suudon. Mengapa mereka bersikap seperti ini? Waqalu lan ngucap sapa mereka. Ma utawi Quran, iki berarti ajaran tauhid lho sing dimaksud ma. Hadza yauma iku illa ifkun. Kejaba tekone muftaron kang den ada deono-onokno. Mereka mengatakan Quran iki adalah hasil rekayasa Muhammad. Ngoten lho. Diada-adakan oleh Muhammad. Iki bahasa sarengan. Bahasa hakikat, apa makola per makola yang kami sampaikan yang unsurnya itu dari dinu tauhid, dianggap mereka iki sesuatu yang kami adakan. Sekarang gini ajalah, coba buktikan atas kebenaran ini di dalam kehidupan Anda. Kalau ini kami mengada-ngada. Apakah hatimu semakin jauh terhadap Allah ataukah semakin dekat? Dan ataukah semakin gelisah susah dirimu, hatimu, ataukah semakin damai? Itu Anda sendiri yang bisa menjawab. Cirine kalau itu diada-adakan alias ada kepentingan nafsu, ujung-ujungnya natijai itu mengecewakan, menggelisahkan hati jenengan. Cahaya datang itu sebetulnya untuk menerangi jagat yang gelap.
Bagaimana mungkin hatimu akan menjadi hati yang terang sementara cahayane kok tolak? Bahkan ini dikatakan tadi mahadza illa ifkun muftaron. Tauhid iku yo tiada-ada. Rekayasa, hasil rekayasa raine kelason. Ya terserah awakmu. Karepmu. Kuwi percaya ya bongko, gak percaya ya bongko kok akhirnya. Ya wis didelok ae piye ngono. Waqalalan ngucap sapa alladzina kafaru. Wong sing ra percaya. Ngucap lil haqqi maring kebenaran. Ini ngomongi tambah gak enak bos iki bos. Lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Iku ya sihire klason. Wong padha teka grutuk-grutuk. Kena sihire klason yo. Cuk ini. Lah terus piye nyene yang ngono ae? Iki diapakno? Lamma ja'ahum semangsane teka hum ing rajul sapa rajul hum ing kufar in hada sak temene iki rajul iku illa sihrun kejaba mung tukang sihir mubinun kang nyata. Nek bahasane ning Quran Muhammad teko iku ya di tengah-tengah umate dia iku gak ana sapa-sapa kejaba status dia tukang sihir. Deloken umat asale gak ngikuti iku sebab kena sihir. Lho kaya ngono Pak tuduhane. Gak kualik ta. Gak kualik ta. Sihir iku Pak. Cirine sihir iku urusan donya. Wis iku. Endingnya itu perkara donya, iku sihir. Nek wahyu endingnya itu urusan keakhatan Allah. Iku bedanya antara sihir dan wahyu. Tapi berhubung awali wis salah paham, gak paham akhir tadi salah paham. Omongane sing koyok ngono kuwi ya Allah ya wis diapakno maneh. Iku wis resikomu. Nek kuwi wani-wani bahas tentang tauhid di tengah-tengah orang awam ya siap-siap. Diludahi kuwi. Ida udiyatat kalani den tekaake opo al-haqqu ajaran dinu tauhid fi wasatil ammati dalam tengah-tengah wong umum ya falahu mongko iku tetep keduwe hak awaqibu iddatun utawi piro-piro akibat kang wilang-wilang. Apabila kebenaran itu disampaikan di tengah-tengah kebatilan, iki wasatil am niku kebatilan maksudnya. Maka di situ ada beberapa konsekuensi akibatnya. Itu tadi lho laksana ana nggon peteng-peteng ana wong mesum sentala pono. Mesti muring. Wong mesum iku senengane nggon peteng. Ngerti mesum gak ya men? Ya. Pertama wajib opo antakuna berlaku yen tono sapa mukminun iku makruhina dibenci. Ayo
siapapun itu pasti membencimu. Mulai dari ulamanya, bahkan pengikutnya membencimu. Lagi resiko. Masa kita akan lari dari kenyataan? Ojo. Cuman tadi saya katakan, biar itu tidak berimbas kau terseret di dalam perkara-perkara yang menjauhkan hatimu terhadap Allah, kuwatono dulu tauhidmu. Maksudnya kuwatono dulu makrifatmu. Jikalau tidak, bagaimana cerita Nabi Yunus? Bagaimana cerita selain Nabi Muhammad? Seluruhnya Nabi dan Rasul mengeluh. Itulah sebab mengapa syafaat itu hanya diizinkan lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab semuanya itu pernah berbuat salah. Salahnya mek ndewemel, Pak. Nesu ning ati. Gara-gara kaum iku mau enggak mau menerima ajaran beliau. Akhirnya enggak bisa nyafaati. Bahasa sarengat. Hanya Nabi Muhammad inilah satu-satunya miturut kisah dikatakan al-maksum ada di situ. Jadi ketika dapat cacian dari masyarakat sebab tidak mau menerima tentang ajaran beliau, apa komentar beliau? Diapakno wong durung paham. Ngoten nek. Diapakno. Lah wong durung ngerti ya dimaklumi ae. Beda dengan Rasul-Rasul Nabi yang lain. Ciloko. Oh, durung-durung ngilangan. Tenan kok. Uripmu ora penak. Kok kasar iki. Justru dengan gaya beliau sebagai salah satu di antara 4 sifat siddiq tabligh ya, tabligh beliau itu tidak hanya satu golongan. Cara masuk di dalam agama Islam dakwai dengan bahasa Islam. Masuk di dalam agama Nasrani memakai bahasa Nasrani. Hindu begitu juga. Jadi semuanya dianggap sebagai anaknya sendiri. Semua dianggap umatnya sendiri. Dekat. Ada satu cerita, Pak. Ketika beliau itu duduk manis dengan para sahabat, ada musyrikat datang. Musyrikat iku wong wedok ayu tapi sangka golongane wong kafir. Moro. Nggawa jeruk. Nggawa kates. Itu jeruk kan. Sak keranjang, Pak. Lah, si wanita tadi cara saiki sak kresek ngoten lho, Pak ya. Menyuruh Rasulullah, "Ya Rasul, niki jeruk kula hidangaken dateng jenengan, monggo ditedha." Sahabat gak wani njaluk, Pak. Nek gak diparingi Kanjeng Nabi mboten njaluk. Padha kok aja njaluk akmu kok. Ngeten ya. Ketika didahar asline kewecut.
Tapi beliau mboten jengkerut, mboten dudunan jengkerute. Sampai namanya jeruk tadi kakean Pak, ika entek aku ya. Sampai jeruk iku entek Pak sak kresek nang. Sing wanita wau nang atine merasa lega. Anggapane legi. Tapi kuwet wasam banget. Tapi Rasulullah walaupun mungsuh orang perempuan bahkan beda keyakinan itu pun beliau hormati. Basa si wanita musyrikat iku mantuk atau pulang minta izin minta pulang, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, jenengan cara sakniki ya?" Artinya kok sampean tedo dewi, kok mboten sampean tawakno nang sahabat-sahabat. Jawabannya bukan ngeten, aku sebabnya luwih, enggak. Jikalau kamu saya kasih satu, terus kau makan di depan wanita itu, kau akan damprat wanita itu. Karena saking kecute, aku menghormati yang memberi walaupun bedo iman, tak tutupi kecute iku nangone aku tak entekno. Lho niku lho Pak alasane. Makane sampean nek diwenehi jeruk masih kecut pangan wae. Nek umpami jenengan gak kepingin gak krasa kecut pangano sak kulite. Hati pahit kecut. Loh, ini akhlak Pak, akhlak. Menunjukkan bagaimana kearifan beliau itu ketika saat menggaungkan dakwahnya itu tidak memandang golongan. Apapun dimasuki, itu Rasulullah. Apapun dimasuki, walaupun beda agama, bahasa dohir, beda keyakinan, bahasa dohir, tapi sebetulnya semua itu satu tujuan. Oleh karena banyak yang tidak mengerti jalannya menuju tujuan aslinya Ahad Esa iku didonongno. Lho ngoten lho niki. Akhirnya beliau punya menyandang satu status. Ngapunten. Jikalau bertemu musuh pasti beliau disegani. Kalau bertemu teman dihormati. Disegani. Beda lho Pak, ditakuti ambek disegani ku beda. Nek disegani iku berarti ada sesuatu yang condong terhadap dirinya. Cuman belum kesampaian. Bapak Ibu, resiko jenengan dicaci oleh golongan-golongan yang tidak mau menerima dino tauhid itu resiko yang pertama. Dan ini saya tidak hanya bicara aja, langsung ku alami sendiri. Dan itu bagi saya tak anggap sebagai masakan yang menyedapkan, gitu aja. Anggap aja masakan yang menyedapkan. Wong namanya lombok iku pedes Pak. Nek sampangan nek jenengan dahar, jenengan makan lombok itu ya mesti ora penak. Ya harus sampean barengno ambek ute atau makanan yang lain. Oh malah sedep.
Kok masak ibu gak ono lombok gak enak Bu nggih? Iya. Pun. Wa ayyuqala lan yen to den ucapake sapa sing ngucap ya orang-orang yang enggak suka anta alimikum saking ajaran sing kok sampekno kuwi annaha ing sak temene ta'alim iku dolalatun sesat. Ajaran yang untuk mengesahkan pada Allah, menunggalkan kepada Allah, mereka menganggap itu ajaran sesat. Mengapa mereka menganggap sesat? Sebetulnya alasnya sangat mendasar. Karena tidak paham, gitu loh. Kuncinya ada di situ. Jauh-jauh orang lain, kita dulu loh Pak, kita sendiri sebelum paham tentang masalah pengajaran tauhid, sedikit banyak jenengan iku mengomentari orang yang bertauhid, wah iki sesat iki. Ngadul kok jari sholat, mangan kok jari katanya sholat, gak paham. Yang dimaksud sholat as-sholat itu bagaimana, nggak paham. Menurut pahaman mereka yang dimaksud sholat terdiri dari, mohon maaf, diawali takbir, diakhiri salam. Itu kan jasmani. Nggak paham tentang as-sholat ad-daimun, as-sholatu daimun, nggak paham. Sholatnya ruh dia nggak paham, sehingga atas ketidakfahaman itulah mengakibatkan salah faham. Akhirnya mengatakan apa perilaku ruhaniyahmu itu dianggap dhalalah. Wis, semua begitu memang. Dan itu proses yang harus Anda jalani. Manakala besok-besok di antara Anda itu Allah takdirkan sebagai penggaung dinu tauhid, bisa Anda titeni besok. Makanya sok kitab iki sampean pek. Kitab iki sok sampean simpen. Jadi apa yang sudah kami tulis gawonen titenono kejadiani bener apa ora. Nek umpama saya wis mate kok gak cocok, mes aku otak-otaken. Ngerti otak-otak jebolen ya, mesane jebolen umbul-umbulno. Lah wis penak toh? Penak. Nek durung matek, ya matek dhisik kowe. Nek durung matek, tagin. Nek gak ono cocoke. Ya wis penak to, Pak? Penak. Siji, Anda pasti dibenci dan juga Anda pasti ajaran Anda dikatakan sesat. Biar hatimu tidak terpengaruh oleh cacian dan status dolalah, gak terpengaruh, kuwatono terlebih dulu ma'rifatmu. Wis wajib niku. Nomor loro, sanian annahum ing sak temene kufar iku yaktuna bakal nekaake sopo kufar, nekaake opo bil ayatil bi ayatil mu'aridoti kelawan piro-piro ayat sing dadi tandingan, ditandingno, tapi gak iso kalah ayat sampean. Karena apa?
Ayat mereka itu ayat-ayat yang bersifatkan diangan-angan. Nggak bisa mereka membuktikan. Oke, bicara akhirat, buktikan. Ora iso. Bicara tentang sholat, buktikan. Kalau as-sholatu inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Ora iso. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah perkara faksa, keji, wal mungkar, lan ingkar. Nggak iso dibuktekno. Ternyata mana ayat yang bisa untuk membuktikan sesungguhnya sholat adalah sesungguhnya sholat bisa menyegah perkara keji dan mungkar. Itulah sholatnya golongan-golongan arif, rohaniahnya selalu sambung terhadap Tuhannya. Salate am nggih kados njenengan kali kula ya wis rebo gedang. Sing penting gugur kewajiban. Mari ya wis plas. Waktu salat nyembah nang jenengan Gusti. Bar salat aku tinggal Gusti. Gusti Allah digawe model ngono. Mesisan muring-muring. Apa tujuan mereka menghadapkan tandingan ayat? Litakdzibil haqi krono arai nyalahake perkara sing hak. Wa ta'mini tapi gak iso wae. Nyalahna sing hak gak iso. Kebenaran ini tidak bisa dibantah oleh dalil apapun, nggak bisa. Contoh. Dalil yang mereka bawa, contoh sholat, nggak bisa membantah terhadap dalil. Sholatnya orang-orang makrifat nggak bisa. Alasannya apa? Sholatnya kita golongan am itu ya rebu gedang mau loh Pak. Nggak bisa mengalahkan sholatnya orang-orang yang hatinya sudah khudur terhadap Allah. Wes iki contoh kecil dari sisi sholat. Apalagi yang lainnya. Intinya di dalam sholat pun mereka tidak bisa khudur pada Allah, apalagi di luar aktivitas sholat. Tambah doh. Tapi bagi ahli makrifat beda. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun beliau hatinya selalu bertemu Allah. Gak bisa dibantah. Wa ta'mini apa tujuane mereka membawa ayat-ayat iku ngamanake sapa-sapa kufar atba'ahum ing pira-pira pengikute kufar supaya apa diamano dengan dalil-dalil. Nyun sewu dalile macam-macam. Nah kowe pengin uripmu penak dunya, duitmu akeh, nyoh wiritana iki. Nyoh karomah iki wis nyun sewu pasanana iki, wiritana iki wis tah ben bengi akmu adosa kembang mayang, kembang melati, kembang sembuja, wis entek kembang-kembang wangi iku dikumpulno dadi siji. Wis harum awakmu kok. Tujuannya apa? Ngamanno pengikuti kuwi mau. Kadang-kadang ayo metu teko golonganku murtad takmu. Wis kuwi dadi wong murtad
ya gak ngikuti aku. Atau kau akan saya katakan selingkuh, ayo berguru nang lian yang lain. Selingkuh sebab enggak ada matahari dua atau kembar. Mohon maaf. Apa sebabnya mereka kok ngamanno dan ngancam-ngancam terhadap pengikuti. Hatta la yalhaqu, supaya jenengan ora katut bil muhiqqina terhadap golongan-golongan yang bertauhid. Supaya jenengan iki gak kelangan pengikut. Iku lho intine. Sebab nek pengikutmu merotoli, otomatis populermu ya berkurang. Nek pengikutmu iku merotoli, sing kok pajeki ku akhirnya berkurang. Biasae riyo iku angsal 15 karung gula. Amplope niku kandel-kandel. Ya Allah Pak, setengah gelang sing gak nemu. Mereka gak sing marah. Wa ta'mini atba'ahu, mereka mengamankan pengikutnya supaya enggak merotol. Gak merotol. Karena apa? Atine sik kegandolan sak liyane Gusti Allah. Ngomong enggak tak jotos we. Memang iki fakta di lapangan ngoten. Wong iku akan wedi khawatir kelangan pengaruh. Lewat merotoli pengikut. Pendidikan Jaya Baru gak kenal iku. Gak kenal. Gak sir minggato. Ngoten tok wis. Malah enak bendino aku gendaan nang wak epret. Karon. Loh iya. Tapi bukan berarti jenengan rawuh itu tidak saya muliakan, bahasa hablum minan nas, tetap saya anggap sebagai tamu Allah. Ayo dites, monggo mene buyaro ya. Pondok putri, pondok putra sing kholwat nang kene mungkin minggato. Kira-kira kelason seneng apa mboten? Loh, dites sembarang ayo dites. Nek sampean wis kuat ati sampean, aku yakin jenengan mesti istiqomah hati jenengan datang Allah. Ngoten tok. Aku sudah tidak punya prinsip kelangan pengaruh, wedi kelangan pengaruh, wedi kelangan santri pengikut ora. Wis gak masuk ning Jaya Baru, gak masuk sama sekali. Tapi saya katakan, apa tujuan Anda diletakkan di dunia ini? Yang kedua, sisa umurmu tinggal berapa? Sudahkah kau ketahui jalan kematianmu? Arahnya kemana? Ya sudah. Istilah Jaya Baru iki wadah, tempat untuk berbagai thariqah manapun silahkan masuk, yang tujuannya suluknya biar bener. Iku bagaimana? Udah, ini fasilitas dari Allah. Urusan sing gak seneng ya monggo cari lagu nih, minggir tak tubruk, ya apa kok? Orang minggir tak tubruk, ya lho Pak. Ono lagu nih lho.
Orang minggir ketobruk nih kalau apa ya? Bon, wes iku konsekuensi yang kedua, mereka akan ngetokno dalil yang tujuannya untuk mematahkan dalilmu. Ingat, kebenaran yang hakiki ini tidak bisa dibantah dengan dalil apapun. Maksudnya apapun yang ada di sekitar dalil-dalil mereka yang berbicara. Contoh tentang akhirat, buktikan. Pundi akhirat? Nggak bisa. Alam kubur, buktikan. Nggak bisa. Mung jarine tok. Tak rungok-rungokno wak mudin ngomong. Fulan, bar ngunu habis itu dirimu akan didatangi malaikat mungkar nakir. Mestine mudin sadurunge ngomong ya kudu ngerti, wis tahu diparani malaikat mungkar nakir. Mestine ngono. Gak mung jarene dikandakno jarene jare akhirnya anak turun sampai kapanpun tembung jare. Lha niki lho Pak. Artinya apa? Quran iki Pak, wahyu Allah yang tertulis, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan keabsahannya, kebenarannya jikalau Anda tidak melihat Quran yang ada di dalam dadamu. Intine ngoten mriku. Lah, untuk bisa memandang Quran di dalam dadamu, mau tidak mau Anda harus mengikuti risalah Kanjeng Nabi sebagai inti wahyunya, yaitu la ilaha illa anta wa ana, baru saged ketemu. Dijak cerdas gak gelem. Bon. Di samping dirimu akan dihadapkan dalil, mereka itu bermaksud untuk mengamankan pengikutnya supaya tidak mengikuti dirimu, alias supaya istiqomah kumpul dari pengikutnya mereka. Inilah Pak yang kumaksud banyak domba-domba yang tersesat. Akeh wong berbuat mesum hakikate tapi ra rumangsa mesum. Contoh dibuka titik ae. Jenengan sholat merasa diri dalam hati iman jenengan kang bisa sholat, iku mesum sampean. Iku mesum. Sampean telah berbuat mesum pada Allah, tapi enggak kroso. Lah, datangnya cahaya iki lah Pak, dinu tauhid itu untuk merubah karakter hati. Sebab di dalam apa itu? Di dalam makalah Ibnu Athaillah, kalau enggak salah 36 atau 35. Apa perilaku jasad di mata Allah iku cerminan perilaku ruhania. Inilah yang kumaksud karakter sifat. Jikalau ruhaniah kita itu mingkol bin rohibin, condongnya itu terhadap selain Allah. Apa yang dilakukan jasmani cerminane. Karakteriku mesti di mata Allah rohib. Artinya condong nang donya. Loh, ini gak iso dicolong, Pak. Gak bisa dibohongi. Gak bisa. Makanya ada yang katakan nontok uang iku ya prilakune jero iku tontokan prilakune njaba. Di mata Allah. Iku apakah condong nanggone Gusti Allah
apa condong nang sakliyane Gusti Allah. Kari ngunutno. Nomor 3, amal ladina napun utawi wong akeh ya baluna kang padha bisa nrimo sapa ladina. Nrimo apa sing ta? Nrimo pengajaran tauhid iki. Iku tatmainnu mongko bakal dadi anteng apa kulubuhum pira-pira atine aladina. Orang-orang yang hatinya dalam kegelapan, ketika saat cahaya makrifat lewat dinut tauhid itu disampaikan, ini nggak bisa dibantah, Pak. Akan menjadikan hati Anda itu semakin lama semakin damai. Ini nggak bisa dibantah. Kebenaran ini nggak bisa dibantah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama pasti arah timur kau tinggalkan. Siapa yang hatinya terus condong pada Allah, maka semakin lama hatimu akan semakin jauh terhadap urusan dunia. Dan itulah yang dimaksud tatmainnu qulubuhum. Hatimu akan tambah damai. Gak gampang hati iku gelisah terus menerus. Kalau namanya takdir gak enak ya siapapun gak susah, Pak. Tapi jenengan tidak berlarut-larut. Karena apa? Karena yang ada di dalam hatimu itu cahayanya asroko, mencorong. Jadi ya akhirnya mudah hatimu kembali kepada Allah. Al-khulasatu tawi ringkesane idza udia tatkalane diurupno dinyalaake apa nurul ma'arif cahaya kemakrifatan ing dalam atine sinten kuno siapapun yang Allah kehendaki zalat mongko dadi ilang apa adzulmatu perkara kang metengno ati. Apabila nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hatimu, saat itu juga wujud sakliyane Allah buyar, hilang, nggak ada. Yang terpenting bagaimana caranya Allah, apa alasannya Allah, asbabun nuzulnya Allah mengurupkan, menyalakan nur makrifat dalam hatimu. Hanya satu. Tidak mengenal waktu dan tempat, hatimu selalu berzikir. Yes, kuncinya. Zikir yang kumaksud bukan dibaca secara lisan, diismin, atau disifatin, enggak. Zikir di sini yang kami maksud adalah munculnya satu kesadaran di dalam jiwamu bahwasanya la maujudan ilallah, bahwasannya la yarawna li anfusihim say'an, bukan dirimu yang melakukan, bahwasannya yusyahid annal fa'il wallahu ta'ala, yang berlaku Allahnya, dirimu sudah enggak ada. Ini yang menjadikan apa alasan Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati hamba yang Allah kehendaki. Nah, di sini bukan karena sholatmu, bukan karena tekuni zakatmu, posomu, atau hajimu, bukan.
Makanya dalam satu ayat, mengapa ketika saat bertanya terhadap babakan ilmu tauhid, tidak boleh bertanya orang yang ahli ilmu, tanyalah pada orang yang ahli zikir. Karena ahli ilmu itu hanya bisa menerangkan. Katanya. Tapi orang ahli zikir sudah mempraktekkan. Makanya saya katakan, untuk menjadikan hatimu itu bisa damai, enggak cukup kita itu faham tentang zikir, tetapi wajib untuk melaksanakan zikir tersebut, baru sakit ketemu. Mula sok kuwi siapapun di antara jenengan, iki pesan saya, yang Allah kehendaki untuk menyampaikan keterangan-keterangan ini, biar enggak terpengaruh dengan apa yang menjadi iming-imingi nafsu yang ada di dalam dirimu atau di luar dirimu tentang dunia. Dirimu harus mau tidak mau dikum di dalam neraka condro di muka. Wajib awakmu ikut secara fisik, lebih-lebih secara ruh, tinggalkan urusan makhluk. Entah berapa hari terserah. Makanya jenengan, mengapa harus dikum ning rokok iki ning Jaya Baru, untuk mempersiapkan diri ketika jenengan pulang. Allah menghendaki Anda untuk menyampaikan rangketang itu hanya sekeluarga, rangketang itu sak kampung dan lain sebagainya. Makanya kesempatan ning pondok gunakan untuk fokus di dalam khalwatmu ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ringkasan yang kedua adalah, janganlah kau takut dengan keadaan apapun yang akan Allah hadapkan nanti. Karena sesungguhnya i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, apa yang dihadapkan Allah, masalah tentang ada kaitannya dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan harta, semata-mata itu hanya ujian dari Allah untuk ngetes dirimu waktu ning Jaya Baru kae dulu mandang siapa. Kata Allah, mandang aku apa mandang makhluk yang kujadikan sebagai ujian. Oleh sebab itu, seberat apapun yang nantinya Allah hadapkan, jangan pernah takut. Anda tidak akan pernah takut kalau sudah terbiasa hati Anda memegang zikir. Kuncinya ada di situ. Bon, ngoten mawon, boten kata-kata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.